Nah, saya yang nanti akan bicara pada hari ini selama kurang lebih 2 jam dari pukul 20 sampai 23 waktu Indonesia Tengah, Bapak Ibu ya. Acara yang kedua yaitu sambutan yang seyogyanya disampaikan oleh Ketua K3S Taman Sari Bunga, namun beliau berhalangan hadir, maka dalam kesempatan ini diwakilkan oleh Ketua Komunitas Belajar kita yaitu Ibu Yulianti SPD. Kepada Ibu Yulianti kami persilahkan. Terima kasih buat Pak Eko untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun ada pantun dulu nah. Jembatan Barito ada di Batola, Kanas Tamban manis rasanya. Assalamualaikum Bapak Ibu semua, semoga sehat selalu ceria. Jadi hari ini ulun hendak berbagi praktik baik perimimpi. Kepanjangannya pembelajaran berdiferensiasi menggunakan MPI. Belajar, ayo kita belajar. Bagi, mari kita berbagi. Sebelumnya ulun betakun dulu, Bu Pian sudah pernah mendengar lah pembelajaran berdiferensiasi nih? Ada sudah pernah. Nah, agenda berbagi hari ini ulun hendak membagikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Kenapa sih harus ada pembelajaran yang inovasi, yang inovatif? Ulun menganalisisnya dengan metode STAR, yaitu yang pertama adalah situasi. Situasi di kelas ulun itu ada murid itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka jalan-jalan, tidak suka diam di tempat. Ada juga yang sukanya ngomong aja, bicara aja di kelas itu. Ada juga yang waktu menjelaskan, mereka malah masih menggambar. Nah itu nggak tahu kalau misalnya di kelas Bapak Ibu apakah sama juga atau tidak. Cuman situasi yang di kelas ulun seperti itu. Kemudian melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat, apalagi ini sekarang zamannya digital ya, itu ada sisi positif dan sisi negatif. Sehingga saya merasa murid itu kalau misalnya sebagai guru kita harus membekali murid itu cakap digital agar dia tidak ke sisi negatif tapi terus mengarah ke sisi yang positif. Kemudian pembelajaran menggunakan teks itu membuat literasi digital rendah cenderung monoton. Sebagai orang dewasa aja kadang-kadang ulun kalau disuruh membaca buku yang banyak tulisannya itu terasa bosan. Jadi oh begini ya, kayaknya sepertinya murid ulun seperti itu juga. Jadi kalau misalnya disuruh menu buku teks aja tuh kayaknya pembelajaran cenderung monoton. Kemudian tantangan apa yang dihadapi? Yang pertama, infrastruktur kurang memadai. Di sekolah ulun, apalagi sekolah ulun ini termasuk sekolah yang baru, sehingga fasilitasnya itu masih kurang. Kemudian menyusun perangkat pembelajaran dengan cermat, karena tadi kan hendak memakai pembelajaran berdiferensiasi, berarti ulun harus cermat nih menyusun perangkat pembelajarannya, bagaimana melakukan asesmennya supaya bisa mengelompokkan anak itu, kemudian apa saja diferensiasi yang akan dilakukan. Nah, kemudian tantangan yang ketiga itu adalah manajemen waktu, karena membuat MPI ini sangat menguras waktu menurut ulun Bapak Ibu, sehingga manajemen waktunya ini memang harus benar-benar dikelola dengan baik. Kemudian aksi apa yang ulun lakukan untuk menjawab tantangan tadi? Yang pertama, membuat kelompok sesuai gaya belajar. Itu menjawab situasi tadi, anak yang banyak, yang ada yang suka jalan-jalan, ulun tadi kan, ada yang suka ngomong aja, dan kemudian ada yang suka menggambar waktu kita menjelaskan. Nah, kemudian fasilitas yang kurang ketika dikelompokkan, maka itu terjawab. Jadi fasilitasnya dibagi-bagi bersama sehingga bisa dipakai bersama. Jadi itu menjawab tantangan yang ulun hadapi tadi, juga menjawab situasi yang tadi.
Kemudian aksi yang kedua itu mencari referensi di PMM, karena pembelajaran berdiferensiasi ini sudah ada di PMM Bapak Ibu, dan juga selain di PMM juga di kanal lain juga di Google bisa dicari di Gemini misalnya yang sekarang lagi digandrungi. Kemudian selain itu, selain mencari referensi, saya juga membuat daftar prioritas untuk memanajemen waktu yang menurut saya tantangan terberat tadi. Kemudian setelah melakukan pembelajaran, saya melakukan refleksi. Ternyata murid bersemangat mengikuti pembelajaran karena mungkin sesuai dengan kebutuhan belajar, apalagi penggunaan gadget itu merupakan hal baru dan hal yang mengasihkan menurut anak, apalagi kan di dalam situ ada game-gamenya juga, ada latihannya berupa game. Kalau misalnya biasaan kita langsung memberikan latihan, itu kadang anak mengeluh, ya Bu latihan, ya kayak gitu kan. Tapi ketika latihannya kita kamuflase menjadi game, mereka menjadi lebih bersemangat untuk mengerjakannya. Ulun singgung sedikit. Memang kalau misalnya pembelajaran berdiferensiasi ini sudah banyak, jadi ulun singgung sedikit saja di sini. Pembelajaran berdiferensiasi itu suatu pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap siswa itu memiliki gaya belajar, kemampuan, minat, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, jadi pakai pembelajaran berdiferensiasi ini tidak lagi kita mengajar dengan cara yang sama untuk semua murid. Ada perlakuan-perlakuan yang berbeda. Misalnya kalau misalnya pakai gaya belajar tadi ada perlakuan yang berbeda, misalnya diferensiasi proses pada kinestetik dengan audio visual itu berbeda. Kemudian ada juga yang memakai asesmen untuk mengetahui tingkat kemampuan misalnya. Nah, jadi itu juga berbeda antara kemampuan yang level tinggi dengan level rendah. Nah, kemudian ini tadi yang penyebutannya bingung pun, multimedia pembelajaran interaktif, MPI. Nah, multimedia itu adalah gabungan dari berbagai media seperti teks, gambar, animasi, audio, dan video. Jadi semua jadi satu di dalam suatu media. Ada teksnya, ada gambarnya, ada audio, dalam satu bentuk digital. Jadi mereka di situ kalau misalnya mau cari videonya ada, kalau mau cari suaranya ada, animasinya ada, sehingga tidak lagi seperti buku teks yang cuman teks aja yang banyak misalnya, atau misalnya cuman teks sama gambar. Nah, kalau multimedia ini nanti gabungan, misalnya mau memasukkan video bisa juga. Kemudian interaktif. Adanya partisipasi aktif oleh pengguna dalam pembelajaran. Jadi kalaunya seperti MPI ini kan ada interaksi antara pengguna, antara siswa dengan aplikasi yang diklik. Misalnya dia mengklik media pembelajaran, misalnya dia mengklik materi pembelajaran, kemudian dia mau melihat gamenya dulu. Nah, itu kan ada interaksi antara pengguna dengan aplikasinya. Tujuannya apa? Yang pertama itu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua memberikan pengalaman bermakna. Jadi pembelajaran tidak hanya mentransfer dari pengetahuan dari buku teks itu ke dalam kepala murid, tapi juga memberikan pengalaman-pengalaman bermakna. Misalnya seperti penggunaan MPI tadi. Pada yang saya lakukan di pembelajaran ini, saya membuat MPI. Tadi Pak Eko juga pernah membuat MPI dengan pakai Canva for Education ya. Nah, di sini juga selain Canva itu banyak aplikasi yang bisa dipakai untuk membuat MPI. Ada Articulate Storyline, ada Lumi, ada Genially, ada Google Slide atau PPT pun juga bisa. Kalau kemarin ulun bikin pakai Articulate Storyline. Memang agak ribet, tapi hasilnya memuaskan menurut ulun. Nah, ini kalau misalnya ini yang ulun tampilkan pada anak-anak, jadi ada scan barcode-nya. Jadi mereka punya pengalaman juga men-scan barcode itu seperti apa. Wajar ya kalau misalnya anak-anak di kampung ini kan bahkan saya sendiri ibaratnya baru-baru ini saja yang mengetahui bagaimana cara men-scan barcode ini.
Oke, bisa kita lihat sama-sama. Belum ya? Bagikan. Nah, jadi ini halaman awal, halaman login ketika anak-anak tadi men-scan barcode tadi. Jadi di sini dia diharuskan menuliskan nama, kemudian asal sekolah. Nah, baru diklik login. Maka dia akan dibawa ke halaman menu. Nah, di halaman menu ini ada beberapa item yang bisa dipilih sesuai dengan keinginan pengguna. Jadi, nah ya ciri khas dari MP ini, Bapak Ibu, bisa memuat tujuan pembelajaran. Sehingga apa? Supaya terfasilitasi pembelajaran mandiri tadi. Jadi bila misalnya dia belajar sendiri, dia tahu apa sih tujuan pembelajaran, apa sih tujuan belajar ulun pakai MPI ini misalnya. Jadi di sini dimuat tujuan pembelajaran. Kemudian, nah kalau misalnya dia mau materi bisa ke materi. Di sini di materi ini ulun buat ada 10 submateri lagi. Misalnya jari-jari lingkaran. Jadi ada sub-sub materi lagi yang bisa dipilih yang mana yang dia mau. Yang mau dilihat duluan begitu. Terus nah ini gamenya yang latihan tadi ulun kamuflase menjadi game. Nah kebetulan untuk gamenya ini ulun pakai word wall. Nah, pakai word wall. Sederhana saja Bapak Ibu, cuman dia karena ini baru sehingga menarik bagi siswa. Apalagi kalau penggunaan gadget itu kan mereka lebih suka jadinya. Jadi yang penting suka aja dulu belajar. Insya Allah nanti paham. Oke. Nah ini karena sembarang aja jadinya 0 ya hasilnya. Salah. Nah, jadi itu tadi halaman gamenya. Kemudian di sini juga diharuskan memuat referensi supaya kalau misalnya pengembang lain ingin melihat dari mana sih saya mengambil materi misalnya, itu bisa dilihat di referensi ini. Kemudian kreatornya yang bikin. Nah itu tadi MPI-nya. Tunggu. Nah, oke. Pembelajaran ulun 45 menit ya Bapak Ibu. Jadi kan saya kelompokkan anak itu menjadi kelompok visual, kelompok audio, dan kelompok kinestetik. Untuk kelompok audio itu saya berikan tugas nanti kalau misalnya di akhir mereka akan menjelaskan secara lisan karena mereka kan suka ngomong tadi. Jadi tugasnya nanti secara menjelaskan apa yang didapat tadi waktu mengeksplor MPI-nya. Kemudian untuk kelompok visual, saya meminta mereka untuk menggambar peta konsep atau tentang bagian-bagian lingkaran yang ingin dijelaskan nanti lewat gambar. Nah, pada saat proses yang menggambar itu, kelompok visual ini mereka tidak punya jangka Bapak Ibu. Tadi terlihat ya di video
ada anak itu memakai kertas, padahal saya tidak pernah mengajarkan, tapi dia memakai satu kertas, dilubangin 2, kemudian dia memakai 2 pensil. Jadi pensil yang satu untuk sebagai titik pusat dia menahan, satu pensil lagi dipakai untuk memutar, sehingga hasilnya ternyata merupakan lingkaran sempurna. Jadi ulun rasa, oh ternyata kalau misalnya kita mengelompokkan anak ini sesuai dengan passionnya, dia bisa berkreativitas, punya ide-ide kreatif yang cemerlang seperti itu Bapak Ibu. Jadi ulun rasa kalau misalnya situasi seperti ulun, di situ untuk melakukan pembelajaran ini dengan pembelajaran berdiferensiasi ini sangat bagus menurut ulun. Kalau untuk situasi yang sama seperti ulun. Nah mungkin sampai sini dulu pemaparan cerita praktik baik yang telah ulun laksanakan. Semoga ada manfaatnya. Selanjutnya ulun serahkan kembali kepada moderator. Nah, iya, terima kasih Bu atas pemaparannya, lumayan singkat, tepat, tapi bermakna bagi saya sendiri pribadi khususnya, karena terus terang untuk MPI ini sendiri masih banyak fitur-fitur yang belum pernah saya coba gitu Bu ya. Melihat pembelajaran dari Ibu tadi yang menggunakan word tadi itu memang menarik kalau untuk siswa, sehingga proses asesmen atau penilaian itu terkamuflase dengan game. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain bagaimana, apakah ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Arpianti terkait materi yang disampaikan oleh beliau? Ini sistemnya maunya bagaimana Bu? Langsung tanya jawab atau Ibu kumpulkan dulu pertanyaan baru nanti Ibu jawab satu persatu untuk lebih mudahnya supaya Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya terkait dengan materi yang Ibu sampaikan tadi lebih mudah. Mungkin bisa langsung tanya jawab aja Pak. Ya, yang mungkin baru bergabung juga. Nah, Bapak Saiful sudah membuka layar. Bapak Saiful, kalau ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya ulun tuh bingung. Oke, permisilah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebenarnya ulun tuh jujur sangat bingung dan kagum gitu dengan pemaparan Ibu Arpianti. Karena ulun pribadi mau olah kayak Ibu Arpianti itu belum bisa kayak itu belum bisa, dan itu kayaknya sulit tuh mau olah MPI dari artikel storyline. Karena dulu pernah juga belajar sih sedikit, tapi belum mahir. Nah jadi ulun tuh sebenarnya hendak belajar itu Bang, belajar mengolah MPI dari artikel storyline. Nah itu jadi masalah memang tadi kan sudah dijelaskan dengan panjang lebar Bang. Jadi kadang lagi ditanyakan tuh cuma hendak bisa atau hendak belajar mengolah MPI dari artikel storyline. Nah itu aja. Berarti ini Pak ya perlu praktek ya Pak. Jadi nanti ada webinar lagi praktek bikin. Iya, tapi itu mungkin itu perlu waktu Bang lah, perlu waktu yang banyak tuh. Karena itu ulun pernah belajar sedikit tapi kada bisa lagi. Nah itu. Iya, karena rumit Pak. Memang rumit juga dulu ikut belajar cuma untuk masalah berdiferensiasi, masalah praktik baik itu sangat setuju sekali ulun dengan Ibu Arpianti itu. Karena rata-rata anak-anak itu atau siswa itu sangat suka itu dengan teknologi. Apalagi bawa HP, men-scan karena ada materinya tuh bagus, ada videonya, ada animasinya, kemudian ada games, ada assessment-nya. Jadi sangat setuju Bang. Tadi sudah dijelaskan Ibu Arpianti, itu tuh tantangannya diantaranya tuh banyak memerlukan waktu, sangat banyak waktu untuk mempersiapkan atau membuat MPI tersebut. Nah jadi sekali lagi ulun sebenarnya tidak ada pertanyaan, tapi cuma sebenarnya ingin belajar membuat MPI seperti kayak Ibu Arpianti tadi. Nah dan ulun sangat mengapresiasi dengan praktik baik yang Ibu Arpianti lakukan. Terima kasih, itu aja.
Mungkin ini Pak ya, apa namanya Ibu Arpianti bisa sempatkan waktu bikin tutorial gitu ya. Jadi supaya lebih mudahkan secara otodidak bagaimana caranya bikin yang ditanyakan oleh Pak Saipullah tadi. Enggih. Izin menanggapi Pala. Enggih, silakan Bu. Enggih, kalau misalnya membuat MPI, Pak, tadi kan ada ulun kenalkan beberapa aplikasi. Nah, memang kalau misalnya artikel storyline itu agak ribet. Tapi kalau misalnya mau yang sederhana aja, kurang lebih bisa pakai Canva tadi, Pak. Itu menurut ulun bila misalnya gasan kita hendak cepat, hendak yang dan kadar ribet, tutorialnya juga banyak Pak di YouTube. Ulun semalam sempat belajar juga sebenarnya pakai Canva. Cuman waktu ikut pembatik level 3 tadi, kada boleh jar pakai Canva. Nah, oleh karena itu ulun terpaksa melicut diri sendiri untuk belajar artikel storyline itu pakai YouTube juga Pak. Jujur aja. Jadi Enggi waktu 2021 atau kalau kada 2022 tuh pernah juga ikut pelatihan artikel storyline, cuman karena sudah lama loh jadi kada ingat lagi, makanya diri buka-buka lagi lawan YouTube. Enggi supaya kayak apa menimpa halaman segaran kayak yang halaman menu tadi kan. Nah itu. Dan iya terima kasih banyak atas penguatannya Bapak Saipul. Memang beliau ini Pak Saipullah ini seangkatan ulun, jadi memang beliau memang luar biasa dan sekarang alhamdulillah sekarang sudah jadi kepala sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah sudah ini ya Allah, masya Allah. Sebenarnya ini Bu, ulun apa namanya tahu dengan beliau ini karena kebetulan beliau dulu kan asalnya dari Kuripan ya, ke Kuripan kan Ibu Nurmaida itu teman satu MGMP, jadi pernah bercerita tentang beliau dan ternyata ulun dengar sekarang sudah ada di Tabunganen dan jadi kepala sekolah Tabunganen 5 ya. Selamat ya Bapak atas jabatan barunya, salam kenal karena secara langsung salam kenal Pak Eko, salam kenal lagi. Lagi ulun dulu anak buahnya Ibu Nurmaida di SEP1 Kuripan. Makanya kan ulun sedikit banyak pernah dengar sepian itu dari beliau dan ternyata sekarang sudah masuk ke wilayah Tabunganen, alhamdulillah sebagai kepala sekolah, mantap. Alhamdulillah Pak, ulun sudah terasai Pak di ujung utara kan di Kuripan, kemudian sekarang di ujung selatan. Jadi ulun sudah merasakan ujung-ujung. Ujung-ujung, alhamdulillah. Dari ujung ke ujung Pak ya. Mantap Bu Warpi. Baik, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Sangat menarik pembahasan dari Pak Saipul dan Ibu Arpi tadi. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Apakah ada memberikan tanggapan dan penguatan atau mau bertanya nih dengan Ibu Arpianti? Waktu kita juga masih banyak Bapak Ibu karena terjadwal tadi dari pukul 20 sampai 23 ini baru 25.06, berarti masih ada sekitar 1 jam lebih. Bapak Ibu yang lain silakan. Tadi ada beberapa Bapak Ibu juga yang baru masuk ya. Ada Ibu siapa tadi? Ibu Melisa kalau tidak salah tadi. Ya Marliza, ya Ibu Marliza. Bagaimana Bu? Apakah ada yang mau ditanyakan? Bapak Mas Rani, ini ada Ibu Neneng Leni Oktarida juga masuk. Silahkan Bu, kalau ada yang mau ditanyakan atau mau memberikan pendapatnya terkait materi yang kita bahas pada malam hari ini. Silahkan Bapak Ibu. Sepertinya cukup Pak, kayaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih. Para teman-teman kayaknya sudah paham benar. Iya. Bagaimana Bapak Ibu sekali lagi Bu ya, saya untuk meyakinkan diri saya pribadi terhadap teman-teman ini, apakah Bapak Ibu yang lain ada lagi yang mau ditanyakan sebelum Ibu Arpi mungkin memberikan penguatan terhadap materi yang beliau sampaikan atau sekadar refleksi dari acara kita pada malam hari ini. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Silakan Bapak Ibu, tidak ada ya? Oke, Bu, saya kembalikan kepada Ibu.
karena Bapak Ibu yang lain kayaknya tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Jadi saya kembalikan kepada Ibu narasumber. Oke, baik, mungkin closing statement-nya aja Pak Lah. Oke, silakan. Tidak ada pembelajaran yang sempurna, jadi mungkin kita belajar sama-sama untuk sebelum mengajar mungkin kita perlu belajar dulu sehingga apa yang menjadi situasi kita itulah yang kita laksanakan. Jadi seperti misalnya seperti saya tadi, situasinya seperti ini, maka pembelajarannya seperti ini. Tapi kita sebelumnya juga harus punya banyak referensi untuk melakukan, misalnya kalau misalnya situasinya seperti ini, pembelajaran apa yang cocok, situasi seperti ini, pembelajaran apa yang cocok. Jadi mungkin sebagai pengajar tetap harus terus belajar. Gitu mungkin Pak. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ini sekedar mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu peserta, silahkan diisi daftar hadirnya karena link daftar hadir sudah ada disematkan oleh Ibu Yuli di link percakapan itu. Jadi silahkan Bapak Ibu isi dulu presensinya. Demikian tadi pemaparan materi dari Ibu narasumber, Ibu Arpianti, yang sudah panjang lebar beliau menjelaskan tentang pembayaran diferensi menggunakan MPI. Ini belibet Bu, mau ke Inggris punya pelafalannya. Jadi sebenarnya MPI itu sendiri banyak macamnya ya Ibu ya. Ada Canva, ada apa namanya tadi, Quizzes dan lain sebagainya yang bisa digunakan. Ada Lumi, ada Articulate Storyline tadi dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya sangat penting untuk kita membuat pembelajaran jadi lebih menarik. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan materi dari Ibu Arpianti. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan karena juga sudah ditutup,